Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Didik selalu ger banget ya horornya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor misteri di warung Mang Dadang. Perkenalkan, namaku Kiki. Aku adalah seorang mahasiswa perantauan yang sedang berkuliah di salah satu universitas yang ada di kota kecil di Pulau Jawa. Awalnya, aku menjalani hari-hari seperti mahasiswa pada umumnya. Hingga suatu ketika, kosanku terkena gusur dan aku memutuskan untuk pindah. Di sanalah aku bertemu dengan seorang penjaga warung yang membuatku bingung. Bagaimana tidak, sikapnya nampak aneh dan berbicara semaunya, namun di balik itu ada sesuatu di balik kata-katanya yang aneh itu. Aku ingat pada waktu itu, tepat ketika pertengahan bulan ketika semester 3. Kosan yang aku tempati dari awal kuliah digusur, sehingga aku harus pindah secara mendadak. Jujur, aku kebingungan. Aku tidak mungkin meminta uang pada orang tuaku atas masalah yang aku hadapi. Sehingga dengan uang yang aku miliki, aku akhirnya mencari kos-kosan yang sedikit agak murah. Aku berencana untuk tinggal di sana hingga awal bulan. Tepatnya hingga ketika aku mendapatkan uang bulanan dari kedua orang tuaku yang berada di luar pulau. Setelah mencari-cari, akhirnya aku menemukan sebuah kosan yang menurutku cukup nyaman. Harganya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu jauh dari kampus. Letak kosan itu memang sedikit tersembunyi. Letaknya di sebuah tempat kawasan kumuh dan letaknya berada di dalam gang sempit dengan rumah-rumah tua dan tidak berpenghuni. Entah mengapa, rumah-rumah itu kosong. Aku tidak sempat bertanya dan mencari tahu lebih dalam ketika aku sampai di sana. Tapi ada beberapa orang yang berkata bahwa lingkungan itu dulunya akan digusur seperti kosku yang dulu. Namun entah mengapa, hingga hari ini tempat itu dibiarkan begitu saja, padahal sebagian penghuninya sudah mengungsi ke tempat lain. Selain letaknya yang kumuh itu, ada sebuah warung kecil yang letaknya berada di depan gang. Warung itu bersebelahan dengan lapangan besar yang terhubung dengan jalanan besar, dan di lapangan itu adalah tempat parkir bagi para penghuni yang tinggal di lingkungan itu. Para warga yang tidak membawa kendaraan mereka ke dalam gang memarkirkan kendaraannya di tanah lapang itu. Mereka yang tinggal di sana mempercayakan urusan keamanan dari kendaraannya kepada pemilik warung tersebut. Tapi, meskipun kendaraan mereka terparkir di pinggir tanah lapang yang luas, tidak pernah sekalipun terjadi pencurian atas kendaraan mereka. Aku hanya menggelengkan kepala dengan keanehan para penghuni di lingkungan ini. Padahal, mereka parkir di pinggir tanah lapang, tapi kendaraan mereka aman ditinggalkan di sana. Setelah memindahkan barang-barangku dari kosan yang lama, akhirnya aku resmi tinggal di kosan yang baru. Aku baru sadar bahwa dari banyak pintu kos yang ada di tempat itu, kosan tersebut hanya dihuni olehku sendirian. Malum saja, kosan ini memang seadanya, sehingga para mahasiswa jarang sekali mau untuk tinggal di tempat seperti ini. Apalagi
lingkungannya kumuh dan nampak kosong, sehingga hanya beberapa rumah yang masih berpenghuni dari sekian banyak rumah yang ada di tempat ini. Hal itu tentu saja membuat suasana di sekitar kos tersebut terasa gelap di beberapa tempat. Dan hal itu semakin membuat orang lain tidak mau tinggal di sana. Aku juga sebenarnya tidak mau tinggal di tempat ini, tapi karena aku harus mencari tempat tinggal secepatnya hingga awal bulan, jadi aku mencoba untuk bertahan meskipun aku harus sendirian di kosan tersebut. Tak terasa, sudah 3 hari aku tinggal di kosan ini. Aku butuh waktu lebih lama untuk bisa beradaptasi atas kondisi kosanku sekarang. Aku kini tidak bisa ke minimarket karena letaknya sedikit lebih jauh. Aku juga harus berjalan kaki ke jalan besar untuk naik angkot ke kampus. Bahkan ketika aku membutuhkan sesuatu di siang hari, aku harus keluar dan berjalan cukup jauh ke warung yang letaknya di pinggir jalan besar. Warung yang berada di dekat lapangan hanya buka dari jam 4 sore hingga jam 3 subuh, dan ketika subuh hingga siang hari, warung itu tutup. Warung itu adalah milik Mang Dadang, seorang kakek-kakek yang sedikit nyentrik dengan kelakuannya yang sedikit aneh. Dia selalu menyapa ke semua orang yang lewat di depannya. Bahkan terkadang ia selalu berbicara nyeleneh, sehingga orang yang mengenal dirinya hanya bisa tertawa. Pada awalnya, aku mengira jika Mang Dadang itu sama seperti para penjaga warung pada umumnya. Namun, aku baru mengetahui sifatnya yang seperti itu ketika aku datang jam 7 malam untuk membeli kopi dan nongkrong di sana. Aku yang pada saat itu ingin melepas penat karena tugas yang menumpuk, memutuskan untuk pergi ke warung tersebut. Mungkin dengan memesan kopi hitam dan semangkuk mie rebus untuk aku santap, itu bisa membuatku semangat lagi. Aku pun masuk dan memesan itu pada Mang Dadang. Setelah itu aku duduk dan melihat-lihat kondisi warung yang terang benderang di tengah lapangan yang gelap gulita. Tak lama setelah aku duduk di dekat etalase, tiba-tiba Mang Dadang berkata, "Kalau minum kopi di sini, jangan bawa pulang sendoknya ya. Itu benda keramat. Nanti ada yang ketok-ketok kamar kamu untuk balikin sendok," katanya sambil menyerahkan kopi. Aku hanya tersenyum kecil mendengar perkataannya yang aneh. Namun, setiap ada yang datang dan duduk di warungnya, dia sering berbicara hal-hal seperti itu. Mang Dadang selalu bercanda ketika ada orang yang datang dan memesan sesuatu di warung. Bahkan beberapa kali ia selalu membicarakan orang yang datang dan pergi dari warungnya. Aku semakin nyaman berada di warung itu. Mang Dadang bisa membuatku melepas stres dengan mendengar celotehan yang aneh. "Tuh, jangan mau sama wanita itu mah. Aslinya mah dia goreng, jelek. Cuma dia jago karena pelet yang dia pakai, sehingga keluyuran terus tiap malamnya," kata Mang Dadang sambil menunjuk ke arah wanita yang sedang berjalan sempoyongan dari arah jalanan besar ke dalam gang yang berada di dekat warung. Aku langsung berdiri ke arah wanita itu, dan tak lama aku bertanya kepada Mang Dadang, "Emangnya dipakai pelet apa, Mang?" tanyaku. Sambil tersenyum, Mang Dadang kembali berkata, "Ya pelet. Masa nggak tahu sih? Kudet. Itu pelet ikan nila yang dibeli dari warung Bu Imah," kata Mang Dadang sambil tertawa ketika melihatku yang kebingungan dengan ucapannya. Mungkin ucapan Mang Dadang sedikit tabu apabila dibicarakan di luar lingkungan ini, tapi karena aku tahu bahwa yang tinggal di sini sangat beragam, sehingga hal itu wajar. Bisa dibilang, selain para penghuni, banyak juga orang sepertiku yang tinggal di sini, mungkin karena lokasinya yang murah untuk ditinggali sehingga mereka sudah merasa nyaman meskipun lingkungannya nampak kumuh. Pekerjaan warga di sini beragam, namun kebanyakan mereka bekerja ketika malam seperti pemandu lagu atau orang yang kerja di panti pijat atau satpam karaoke. Semua berbaur jadi satu di lingkungan ini.
Jadi aku hanya bisa tertawa saja ketika Mang Dadang berbicara seperti itu, karena itu bisa menjadi penghibur ketika aku duduk dan menikmati malam di warung. Apalagi ketika aku merasa lelah dengan tugas-tugas kuliah. Tak terasa, hampir seminggu berlalu. Aku menjadi lebih sering nongkrong di warung Mang Dadang ketika sudah tahu sifatnya yang sering bercanda. Setiap aku datang, dia selalu bercanda dan beberapa kali pula aku tertawa dengan candaannya. Namun, setiap kali dia bercanda seperti itu, seperti ada sesuatu yang aneh di balik apa yang ia katakan. Seperti apa yang terjadi pada satu malam, Mang Dadang tiba-tiba berkata kepadaku ketika aku sedang asik menonton pertandingan sepak bola di warungnya. "Ki, kalau tidur jangan miring ke kiri pada malam ini. Nanti ketemu mayat. Kalau ntar kamu jadi temennya, nanti siapa yang mau beli kopi lagi di sini?" Katanya sambil terkekeh. Aku yang sedang fokus menonton televisi tiba-tiba menoleh. "Hah?" Jawabku yang bingung dengan apa yang dikatakannya. Mang Dadang hanya tertawa sebentar, lalu tak lama kemudian ia masuk lagi ke dalam warung dan membiarkanku bengong di depan warungnya. Pada awalnya, aku menganggap jika itu hanya candaan saja. Aku tidak pernah menganggap obrolannya serius, toh Mang Dadang orangnya memang nyentrik dan aneh. Namun, setelah menonton sepak bola dan kembali ke kosanku untuk beristirahat, tiba-tiba aku terbangun jam 3 pagi. Aku tidak tahu apakah itu mimpi atau bukan. Namun secara tiba-tiba ketika aku bangun, jantungku berdetak kencang, nafasku sesak, dan tubuhku seperti sulit untuk bergerak. Selain itu, aku merasakan seperti ada sesuatu yang sedang duduk di atas tubuhku dan hal itu membuatku tidak bisa bergerak. Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi, namun semuanya nampak gelap. Aku juga tidak tahu apakah aku berada di dalam kamar kos atau bukan. Aku baru tersadar ketika mengingat apa yang dikatakan oleh Mang Dadang, dan secara tidak sengaja tubuhku miring ke kiri ketika aku tertidur pada malam ini. Hal itu tentu saja membuatku panik, apalagi ketika aku mengingatnya lagi. Aku ingat bahwa Mang Dadang berkata kepadaku tentang mayat, sehingga aku langsung berusaha untuk berontak. Apa aku jadi mayat ya? Pikirku dengan wajah yang pucat. Tubuhku membeku dan tidak bisa digerakkan. Mulutku mendadak keluh. Kedua jari-jariku mati rasa. Ruangan kosanku yang biasanya panas dan gerah kini mendadak dingin. Aku mencoba untuk bangun, tapi tubuhku benar-benar terasa berat. Bahkan leherku tak bisa digerakkan. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba ada sesuatu di balik tirai yang menutupi jendelaku. Lampu yang menyala terang di luar sana seperti menyinari sebuah bayangan yang tidak jelas bentuknya. Bayangan itu seolah berdiri dan menatapku. Dan selain itu, aku tiba-tiba mencium bau aneh seperti bau tanah yang dicampur dengan kemenyan yang muncul entah dari mana. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhku benar-benar tidak bisa digerakkan. Dan ketika tubuhku yang miring ke kiri itu, tiba-tiba aku mendengar kembali suara yang terdengar jelas dari arah punggungku. Suara itu terdengar sangat pelan. Suara yang aku dengar membuatku langsung merinding di tengah tubuhku yang kaku itu. Dingin. Suaranya terdengar seperti hembusan nafas yang sangat pelan, dan suara itu tepat berada di belakang punggungku. Aku tidak bisa melihat siapa yang berbicara. Tubuhku masih terasa kaku. Aku tak bisa menggerakkan anggota tubuhku. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuh, dan tak lama kemudian keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku benar-benar tidak tahu suara apa di belakang sana. Namun tak lama kemudian aku merasakan ada sesuatu yang bergerak dan menempel ke punggungku. Ada sebuah gesekan kain yang terasa sangat kasar dan disertai dengan bau yang aneh yang tercium samar oleh hidungku. Entah
berapa lama hal itu terjadi. Namun tepat ketika aku merasakan hal itu dan menahan rasa takutku karena tidak bisa apa-apa, sesuatu yang berada di belakang tubuhku ini kembali berkata dengan nada yang pelan dan menyeramkan. Ia menggerakkan tubuhnya dan berkata tepat di telingaku, "Kang, bisa tolong bukain talinya? Tolong, sakit banget." Dek, tali, gumamku. Aku kini bisa merasakan hembusan nafasnya. Bau yang aneh itu semakin jelas dan aku baru sadar bahwa ini adalah bau bangkai. Aku memaksakan tubuhku bergerak, berusaha untuk menggerakkan jari-jariku dengan sekuat tenaga. Dan setelah aku bisa menggerakkan tubuhku, aku segera turun dari kasur. Namun, tepat ketika aku bergerak, tiba-tiba dia kembali berkata, "Ternyata belum mati. Kirain mah sama." Suaranya itu terdengar kembali dan kali ini suaranya menjadi serak, berat dan datar. Hal itu membuatku langsung melompat dari kasur. Aku yang panik langsung berlari dan terjatuh sehingga tubuhku menabrak pintu yang tertutup rapat di dalam kosanku. Aku langsung berbalik mencari saklar lampu agar aku bisa melihat apa yang ada di atas kasurku. Tapi tepat ketika aku menyalakan lampu di dalam kamar kos, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah kasur yang berbekas seperti ditiduri oleh sesuatu selain aku. Aku bisa melihat bahwa di permukaan spray di kasur itu terlihat sedikit basah, dan ketika aku mendekat, bau basah itu sama dengan bau bangkai yang tadi aku cium ketika aku tidur. Aku tidak bisa lagi tidur setelah kejadian itu. Aku baru bisa tidur ketika matahari sudah muncul dan aku kembali terbangun ketika jam 12 siang. Mau tak mau, aku melewatkan kuliahku pada saat itu dan hanya satu mata kuliah di jam 2 sore yang aku hadiri dengan rasa kantuk luar biasa. Ketika aku pulang dari kampus sore harinya, aku kembali ke warung Mang Dadang, mencoba bertanya tentang apa yang aku alami semalam. Dari semenjak aku pindah, baru kali ini aku merasakan hal tersebut dan hal itu tentu saja membuatku penasaran. Mang Dadang sepertinya tahu atas apa yang aku alami, sehingga mungkin dia bisa menjelaskan tentang kejadian yang menyeramkan itu padaku. Namun, ketika aku menceritakannya, Mang Dadang hanya tersenyum. "Ya kan sudah dibilangin, jangan tidur ke kiri, dijadiin temennya mayat," katanya sambil bercanda. Aku ingin meminta penjelasan lanjut tentang hal itu, tapi tak lama kemudian Mang Dadang kembali berkata, "Jangan khawatir, dianya mah sudah pulang. Nanti biar nggak dingin, pasang api unggun di dalam kamar ya," katanya sambil melayani pembeli yang lain. Sia-sia aku menjelaskan penjelasan Mang Dadang atas apa yang aku alami. Mang Dadang seperti tidak serius menjawab pertanyaanku. Tapi satu hal yang pasti, Mang Dadang sepertinya mengetahui sesuatu, karena bukan hanya padaku saja ia berbicara hal-hal aneh seperti itu, tetapi kepada para penghuni lain yang datang ke warung itu. Terkadang dia membicarakan hal-hal aneh itu dengan nada bercanda, sehingga aku sulit membedakan mana yang candaan dan mana yang serius. Namun nampaknya para penghuni di lingkungan tersebut sepertinya sudah mengerti akan apa yang disampaikannya, sehingga mereka hanya berterima kasih kepada Mang Dadang lalu pulang ke dalam gang. Mereka sepertinya tidak pernah mengeluh seperti yang terjadi padaku malam kemarin, karena mungkin mereka yang sudah lama tinggal di sana tahu arti dari apa yang Mang Dadang ucapkan ketika mereka datang ke warung. Setelah kejadian yang menyeramkan di dalam kosanku itu, aku tidak menemukan kejadian aneh lagi selama beberapa hari ini. Aku juga sudah mulai melupakan kejadianku itu karena tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Aku bahkan jarang mampir ke warung Mang Dadang lagi karena saking sibuknya aku. Tapi ada sebuah kejadian lain yang membuatku kembali ketakutan. Tepat ketika aku baru saja pulang mengerjakan tugas di kampus hingga larut malam,
aku menemukan sesuatu yang aneh di warung Mang Dadang. Aku ingat pada saat itu, angkutan kota yang seharusnya melewati jalanan besar ke arah kosanku sudah pada pulang. Uang yang aku pegang pun tidak cukup untuk memakai jasa ojek. Sehingga mau tak mau, aku harus berjalan kaki dari kampus pada malam itu. Dan baru sampai ke tanah lapang dekat kosan sekitar jam 12 malam. Karena aku benar-benar lelah dan butuh istirahat untuk sementara, aku akhirnya mampir ke warung Mang Dadang. Mungkin dengan satu gelas es kopi dan beberapa cemilan bisa memulihkan tenagaku yang terkuras. Setelah sampai ke lapangan yang gelap itu, aku berjalan ke arah warung yang terang benderang di ujung sana. Tapi entah mengapa, warung itu nampak ramai. Bahkan saking ramainya, aku bisa melihat beberapa orang berkerumun di dekat warung Mang Dadang. Aku pun mencoba masuk dan menyapa Mang Dadang. Dia nampak sedikit kaget ketika aku masuk ke dalam warung. Aku tidak sempat bertanya. Tubuhku yang merasa lelah membuatku langsung memesan es kopi tanpa bertanya lebih lanjut. Mang Dadang, es kopi satu, kataku sambil menunjuk ke salah satu kopi saset yang menggantung di atasnya. Mang Dadang yang awalnya kaget tiba-tiba tersenyum. Lalu setelah itu ia langsung keluar dan mendekatiku sambil menenteng kursi plastik yang ia bawa dari dalam. "Duduk di sini aja ya, jangan di sana," kata Mang Dadang sambil tersenyum. Aku awalnya heran dengan apa yang dikatakannya. Namun ketika aku duduk dan menatap ke arah para pengunjung di warung itu, aku baru sadar bahwa ada sesuatu yang aneh dengan mereka semua. Ya, mereka semua duduk diam dan tidak mengobrol satu sama lain. Pandangan mereka juga nampak kosong. Aku pun melirik kembali ke arah meja paling ujung, sebuah tempat yang biasa dipakai oleh tukang ojek yang suka nongkrong. Biasanya, meja itu adalah meja yang jarang ditempati oleh para pengunjung warung. Tapi ketika aku melirik ke arah sana, aku melihat ada satu orang yang duduk diam di sana. Dia nampak berbeda dengan orang-orang yang duduk di sekitar warung. Orang yang duduk di pojokan itu memakai baju serba hitam dengan wajah yang pucat dan tatapan yang kosong. Hal itu tentu saja membuatku ngeri. Apalagi sekarang sudah jam 12 lebih 15 menit sehingga aku tidak yakin bahwa apa yang aku lihat ini adalah para warga di dalam gang atau bukan. Tentu saja hal itu membuatku langsung melirik ke arah Mang Dadang yang sedang menyiapkan es kopi untukku. Aku mencoba memanggil Mang Dadang, dan ketika dia tahu bahwa aku memanggilnya, dia langsung melirikku sambil berkata, "Kamu jangan liatin mereka terus. Nanti kalau ada salah satu dari mereka datang dan bertanya sesuatu pada kamu, jangan dijawab. Nanti kamu bakalan dikejar," katanya sambil berbisik. "Memangnya mereka siapa?" tanyaku lagi dengan nada yang pelan. Mang Dadang hanya melirikku sebentar. Raut wajah yang tadinya sering bercanda mendadak serius. "Pokoknya jangan sampai ngerespon apabila ada yang nanya. Itu aja pokoknya. Dan kamu lebih baik duduk diam di sana. Dan kamu baru bisa pulang apabila salah satu dari mereka sudah pergi dari warung ini." Apa yang dikatakan oleh Mang Dadang semakin membuatku gelisah. Mang Dadang tidak banyak bercanda seperti yang aku temui di hari-hari sebelumnya. Meskipun dia tetap tersenyum ramah, tapi ia lebih pendiam. Aku hanya bisa menyeruput es kopi. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain menunduk dan melirik. Entah kapan mereka akan pulang, tapi sudah hampir 1 jam aku duduk di sini. Mereka hanya duduk dan menatap kosong ke berbagai arah. Aku pun penasaran. Sampai kapan aku harus menunggu? Karena kalau aku harus menunggu di warung sampai subuh, aku takut besok akan terlambat kuliah. Aku pun kembali melirik ke arah Mang Dadang. Dia berada di belakang seperti sedang menyiapkan sesuatu. Aku berusaha memanggilnya. Mang Dadang." Tidak ada jawaban dari Mang Dadang. Aku coba memanggilnya lagi. Mang Dadang." Kali ini aku memanggil lebih keras. "Iya,"
Katanya dengan pelan. Aku pun refleks menoleh ke arah kiri dan tepat ketika aku menoleh, tiba-tiba saja, astaga, gumamku. Sosok yang tadi duduk di tempat ojek nongkrong kini muncul di dekatku. Aku kini bisa melihat dengan jelas bagaimana wujudnya yang memakai baju serba hitam dan wajahnya yang pucat. Selain itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatku bergidi ketakutan. Tepat di kepalanya ada bekas luka yang menonjol keluar. Bekas luka itu seperti luka tembakan yang menembus dari kepala belakang hingga ke depan. Hal itu tentu saja membuatku merinding. Dengan tatapan yang kosongnya, dia menatapku tanpa pernah berbicara lagi. Jujur, aku merasa tidak kuat lagi duduk di sana. Aku tiba-tiba berdiri dan berlari meninggalkan warung Mang Dadang pada malam itu dan tidak menghiraukan apa yang tadi dikatakan olehnya. Aku melihat Mang Dadang hanya menggelengkan kepalanya. Ketika aku keluar dari warung, dia seperti ingin memperingatkanku, namun terlambat. Aku tidak peduli. Yang ada dalam pikiranku hanyalah menjauh dari warung Mang Dadang pada saat itu. Sosok yang muncul di dekatku benar-benar menyeramkan, dan aku harus segera meninggalkan warung lalu masuk ke dalam kos agar aku tidak lagi bertemu dengannya. Aku berlari dengan kencang melewati motor dan mobil yang terparkir. Tak mengapa, angin malam yang aku rasakan pada malam ini benar-benar dingin. Rasanya sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Nafasku terasa berat, jantungku berdetak kencang. Aku mencoba untuk melirik ke arah belakang dan astaga, gumamku pelan. Sosok berbaju hitam itu tiba-tiba muncul kembali dan kali ini berdiri di antara motor-motor yang terparkir. Memang jaraknya cukup jauh, namun dia tampaknya mengejarku sekarang. Dia tidak ikut berlari. Dia hanya berdiri diam, menatapku dengan tatapannya yang kosong. Aku segera berbalik dan mulai berlari lagi memasuki gang. Aku tahu bahwa gang menuju kosanku ini sepi, bahkan beberapa rumah tampak gelap karena tidak dihuni. Biasanya aku tidak peduli dengan suasana ini, tapi ketika kondisiku sedang ketakutan seperti ini, gang yang sepi dan gelap di beberapa tempat menjadi lokasi yang menyeramkan. Apalagi sosok itu masih berdiri dan menatapku di belakang sana. Itu membuatku terus berlari kembali menembus gelapnya gang. Selama aku berlari, aku mencoba untuk memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Aku berharap bahwa ketika aku berlari melewati gang-gang kecil itu, sosok itu tidak mengejarku. Namun anggapanku salah. Dia muncul kembali berdiri di bawah lampu yang menyala di salah satu rumah yang dihuni oleh salah satu warga di gang itu. Lampu 5 watt yang menyala membuatku bisa melihat dirinya berdiri dan menatapku dengan wajahnya yang mengerikan. Kepalanya yang terluka terlihat jelas. Aku bisa melihat bagaimana darahnya mengalir perlahan keluar dari dalam dahinya ketika ia berdiri dan menatapku. Aku yang semakin panik, dan hal itu membuatku semakin cepat berlari. Beberapa kali aku ingin terjatuh, beberapa kali aku menabrak tumpukan sampah di dalam gang tersebut. Tepat di ujung sana, kosanku mulai terlihat. Aku semakin mempercepat langkah kakiku, meskipun secara tiba-tiba aku mendengar suara di belakang sana. Srek, srek. Seperti ada sesuatu yang diseret. Aku kembali melirik ke arah belakang dan sosok itu rupanya melayang dengan kedua kaki yang menyeret di tanah, terseret perlahan ketika tubuhnya melayang di udara. Aku kembali memalingkan wajahku. Aku benar-benar ketakutan. Aku terus berlari sambil merogoh saku celana untuk mengambil kunci pintu kosan. Tanganku gemetar ketika aku memasukkan kunci ke lubang. Beberapa kali kunci itu hampir terjatuh ketika aku melihat sosok itu melayang semakin dekat. Jantungku semakin berdetak dengan kencang, nafasku semakin berat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil masuk dengan sekuat tenaga. Aku mendorong pintu hingga aku masuk ke dalam. Brak! Aku langsung membanting pintu itu keras dan menguncinya. Aku langsung duduk, menyender di balik pintu sambil menyalakan saklar lampu.
Aku takut kalau tiba-tiba sosok itu berada di dalam kamar kosanku, sehingga aku hanya bisa waspada dan duduk sambil melihat ke sekeliling kosanku. Jujur, aku merasa tidak aman. Meskipun aku sudah berada di dalam kosan, meskipun di dalam kosan itu hanya aku sendiri, aku takut apabila sosok itu masih berdiri di balik pintu dan berusaha untuk masuk ke dalam. Setiap suara yang aku dengar, sekecil apapun di luar sana, membuatku terkejut. Dan aku menjadi memikirkan hal yang aneh-aneh, padahal itu mungkin hanya suara daun yang ditiup angin atau suara tetesan air. Jujur, aku tak bisa tidur pada malam itu. Rasa kantukku benar-benar menghilang. Waktu berjalan lambat, aku tidak bisa tenang. Aku tetap waspada. Aku takut ada yang tidur di belakangku. Aku takut kejadian beberapa malam yang lalu akan terjadi lagi pada malam ini. Entah berapa lama aku terjaga, aku pun tidak ingat, karena akhirnya rasa lelah mengalahkanku. Aku tidak ingat kapan aku tertidur pulas, namun aku baru terbangun ketika cahaya matahari muncul dan menyinari jendela kosanku yang tertutup rapat. Aku terbangun dengan posisi bersandar di balik pintu. Leher dan punggungku terasa kaku ketika aku mencoba untuk berdiri. Aku lega untuk sesaat. Teror yang aku alami semalam sudah berakhir. Tapi aku masih takut ketika membayangkan bagaimana sosok itu melayang dan mengejarku dengan kepalanya yang bolong dan berdarah. Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar aman. Kubuka jendela kosan secara perlahan, melirik ke kiri dan kanan sebelum akhirnya aku berani untuk keluar. Aku harus mencari seseorang untuk bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi kemarin malam, gumamku. Pikiranku pada saat itu langsung tertuju kepada pemilik kos. Mungkin dia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di warung Mang Dadang dan sosok yang kulihat semalam. Aku langsung pergi ke rumah pemilik kos. Di sana aku mengetuk pintunya sambil memanggil dari luar. Tok tok tok. Pak, Bu, panggilku. Tidak ada jawaban dari dalam sana. Aku mencoba lagi dengan lebih keras, namun hening. Seperti tidak ada siapapun di dalam rumah. Tidak kehilangan akal, pasti ada seseorang yang bisa aku tanyai. Mungkin aku bisa ke warung Mang Dadang dan menunggu seorang warga untuk aku ajak mengobrol tentang kejadian semalam. Aku pun melangkahkan kakiku ke warung. Ketika aku sampai, aku bisa melihat bahwa warung itu tutup. Aku duduk di salah satu bangku panjang yang ada di depan, menatap ke arah lapangan dan berharap ada warga yang bisa aku tanyai. Sambil menunggu di sana, aku merasa kepalaku berat, tubuhku pegal karena semalam aku tidur sambil duduk di lantai. Aku melirik kembali ke arah warung yang tertutup oleh tirai dan pagar bambu. Ingatanku tentang kejadian semalam terlintas lagi. Di sana, aku benar-benar tidak percaya bahwa orang-orang yang datang ke warung Mang Dadang pada tadi malam benar-benar menyeramkan. Aku sempat melirik ke sekitaran warung, dan di sana aku baru sadar bahwa ada sebuah janur kuning yang menggantung di pinggir warung. Sepertinya ketika aku masuk, janur kuning itu memang sudah ada di sana. Dan ketika kemarin aku melewati warung ini ketika ingin ke kampus di pagi hari, aku tidak melihatnya. Duduk di depan warung itu membuatku berpikir aneh-aneh. Apakah aku harus pindah dari tempat ini, atau aku harus bertahan dengan suasana menyeramkan di kosanku? Tapi aku tidak punya uang. Tinggal kurang dari seminggu lagi. Ya, aku harus bertahan sampai uang dari kedua orang tuaku dikirim di awal bulan. Entah berapa lama aku duduk di sana, dan tak lama kemudian ada suara motor yang terdengar dari arah jalan besar. Dia nampak melihatku yang duduk di depan warung, dan tak lama kemudian ia langsung berkata ketika selesai memarkirkan motornya di dekat warung. "Loh, Iki, ngapain pagi-pagi di sini? Kan warungnya masih tutup," katanya bingung. Ternyata itu adalah Pak Tisna, pemilik kosanku yang tak pulang dari mana. Dia menatapku heran karena aku sudah duduk di sana dengan mataku yang lelah. "Iya Pak, saya tadi nyariin Bapak di rumah, tapi kosong."
Pak Tisna menatapku dari atas sampai ke bawah, dan tak lama kemudian ia mulai berkata, "Kamu kenapa, Ki? Wajah kamu pucat kayak gitu. Kamu kurang tidur ya?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku menggelengkan kepala. Aku hanya tertunduk sambil mengumpulkan keberanian, dan setelah itu akhirnya aku pun menceritakan semuanya. Aku bercerita tentang apa yang aku alami. Dari mulai aku pulang dari kampus, lalu mampir ke warung Mang Dadang yang saat itu ramai. Selain itu, aku juga menceritakan teror yang aku alami. Setelah aku selesai menceritakan semuanya, dia terdiam sejenak. Pak Tisna menarik nafas panjang dan berkata, "Bentar-bentar," potong Pak Tisna dengan nada yang pelan. "Emangnya Mang Dadang gak ngasih tahu kalau semalam gak boleh ada yang main ke warungnya di atas jam 11 malam?" tanya Pak Tisna. Aku menggelengkan kepala. Aku memang tidak mendengar itu darinya, karena sudah beberapa hari aku berangkat pagi dan belum sempat mampir lagi ke warung Mang Dadang ketika pulang dari kampus selain kejadian semalam. Aku memang ingat ketika Mang Dadang nampak sedikit kaget ketika aku datang, tapi dia juga tidak melarangku masuk, dan dia juga tidak mengusirku. Dia hanya menyuruhku agar duduk di depan di tempat yang disediakan dan tidak merespon apapun. Pak Tisna menghela nafas lagi. Ia mulai menepuk pundakku dan berkata, "Seharusnya Mang Dadang memberitahu kamu. Saya sebelumnya minta maaf tidak memberitahukanmu, karena biasanya Mang Dadang yang memberitahu orang-orang yang gak tahu tentang hal tersebut. Nah, malam kemarin itu adalah malam mereka, dan para penghuni di tempat ini tahu semua. Mereka biasanya tidak terlalu peduli, karena kebanyakan yang tinggal di tempat ini tuh kerjanya malam, seperti di karaoke atau klub, sehingga mereka hanya perlu kembali di pagi hari tanpa harus tahu apa yang terjadi di warung." Pak Tisna melirik ke arah pinggir warung, di mana saat itu ada janur kuning yang terpasang. Itu adalah pertanda kalau mereka akan datang. Mang Dadang biasanya akan memasang itu, dan itu bisa menjadi tanda bagi para warga agar tidak mendekati warungnya di tengah malam. Apa yang dikatakan membuatku terdiam. Rasa takut yang sedari tadi aku rasakan berganti secara perlahan dengan rasa penasaran yang begitu kuat. Pak Tisna menatapku. Dia sepertinya tahu bahwa aku akan bertanya kembali tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia tidak bisa menjawabnya, sehingga dia mengajakku untuk pergi ke rumah Mang Dadang. "Aku tahu, pasti kamu akan bertanya-tanya lagi. Lebih baik Mang Dadang saja yang menjelaskan ya," kata Pak Tisna yang mengajakku pergi dari warung ke rumah Mang Dadang yang terletak di dalam gang. Akhirnya kami berdua masuk ke gang itu lagi. Kami terus berjalan hingga akhirnya sampai di ujung gang. Kami berhenti tepat di sebuah rumah sederhana yang halaman rumahnya ditanami oleh beberapa pohon mangga. Pak Tisna langsung mengetuk pintu, dan tak lama kemudian dibuka oleh seseorang yang merupakan istri Mang Dadang. Rupanya Mang Dadang masih istirahat. Pak Tisna pun memberitahu tujuan kami ke rumahnya, dan di sana sang istri langsung membangunkan Mang Dadang. Akhirnya Mang Dadang keluar dari dalam kamar. Dia mengenakan sarung dan kaos oblong ketika duduk di hadapan kami berdua. Dia tersenyum sambil menguap, dan tak lama ia berkata dengan pelan, "Gimana setelah dikejar-kejar sama dia?" "Makanya nurut, jadi dikejar," kata Mang Dadang sambil bercanda. Pak Tisna yang mendengarkan Mang Dadang berkata seperti itu padaku tiba-tiba memotong pembicaraannya. "Mang, kenapa nggak dikasih tahu si Kiki kalau nggak boleh ke warung kemarin?" Senyuman yang ia keluarkan kini berganti dengan hembusan nafas yang panjang. "Iya, anak ini pergi pagi dan pulang malam terus, jadi nggak sempet ngasih tahu. Soalnya kan kayaknya nggak mungkin dia nongkrong di warung tengah malam. Jadi ya kemarin malam itu udah takdirnya aja ditongolin penghuni asli sini." Aku sebenarnya tidak masalah dengan apa yang terjadi semalam. Toh aku juga melanggar perintah Mang Dadang dengan pulang duluan dari warung, sehingga aku mengalami hal yang buruk. Tapi aku penasaran, kenapa ada kejadian seperti itu, dan apakah semua warga tahu akan hal itu?
Akhirnya aku pun bertanya ke Mang Dadang, dan di sana dia menjelaskan bahwa sebenarnya tanah ini bukanlah tanah biasa. Ternyata tanah ini adalah area pemakaman massal yang sudah ada dari zaman Belanda. Ada suatu kejadian yang mengakibatkan banyak warga pribumi yang dieksekusi di tempat ini. Mereka disuruh menggali liang kuburnya sendiri, lalu ditembak secara serentak tepat di kepala. Mang Dadang pun menjelaskan kalau awalnya tanah di sini dibiarkan begitu saja, sehingga ketika pembangunan kota semakin besar dan banyak warga yang datang, maka tanah ini menjadi sebuah pemukiman yang berkembang hingga saat ini. Awalnya, para warga juga diteror oleh penghuni asli di sini, tapi ketika keluarga Mang Dadang datang dan tinggal di tempat ini, teror itu secara perlahan bisa diatasi. Keluarga Mang Dadang seperti menjaga para warga secara turun-temurun, sehingga para warga di sini bisa nyaman tinggal. Mang Dadang memang pada dasarnya suka bercanda, suka memberi peringatan kepada para penghuni. Mang Dadang memang tidak ingin memberi peringatan secara serius karena itu adalah hal yang tabu bagi orang-orang yang tinggal di luar lingkungan ini. Tapi karena hal itulah, para warga seperti sudah terbiasa sehingga mereka bisa berjaga-jaga agar tidak diganggu, dan itu juga pernah terjadi padaku meskipun aku secara tidak sengaja melanggarnya. Mendengar penjelasan itu dari Mang Dadang, kini semuanya jelas. Ternyata tanah ini memiliki sejarah yang kelam dan Mang Dadang bertugas untuk melayani mereka di atas warung yang ia bangun. Pantas saja kendaraan yang terparkir itu aman, karena mungkin para pencuri akan ketakutan apabila melihat makhluk seperti itu muncul dan mengganggu mereka. Begitu juga dengan penggusuran yang tidak jadi. Mungkin para kontraktor ketakutan karena diganggu oleh penghuni asli tanah ini. Setelah mengetahui hal itu semua, aku tak lagi diteror. Aku akhirnya kembali ke kos dan mencoba untuk melupakan kejadian itu. Aku akhirnya kembali tinggal sampai awal bulan, tepatnya sampai aku mendapatkan uang bulanan dari orang tuaku. Tak membuang waktu lama, aku langsung pindah dari tempat itu dan aku mencari tempat yang aman dan nyaman agar aku bisa tidur nyenyak di kosanku yang baru. Aku tidak tahu nasib dari tanah itu setelah aku pindah karena aku mencoba melupakan semuanya. Namun yang pasti, pengalaman itu membuatku sadar bahwa di tanah yang kita pijak ini terkadang ada jiwa-jiwa yang masih bergentayangan karena kematiannya yang tak sempurna. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Serem banget ya. Itu asli serem banget di kisah ini. Maksudnya apa yang dialami sama si Kiki ini terornya dan beberapa kali ya. Jadi Kiki ini cowok teman-teman ya. Banyak sih nama Kiki cowok ya. Saya juga ada beberapa teman yang namanya Kiki cowok. Dan di sini Kiki terpaksa harus tinggal di kos-kosan yang harganya lebih murah tapi agak jauh dari akses jalan besar dikarenakan keterbatasan ekonomi, karena Kiki ini adalah seorang mahasiswa yang uangnya dikirimi sama orang tuanya itu setiap bulan sekali. Mungkin karena kondisi orang tuanya kali ya, keadaan ekonomi orang tuanya tidak memungkinkan untuk dia minta uang lagi. Dan ternyata lingkungan tempat dia tinggal itu bukan tanah main-main ya teman-teman ya, karena di situ banyak rumah-rumah kosong, yang rumah-rumah tua tidak berpenghuni karena mungkin pada takut. Jadi ternyata tanah di lingkungan situ itu adalah bekas area pemakaman massal di zaman pendudukan Belanda saat itu ya. Dan itu apakah ya warga pribumi mungkin yang dianggap berontak dibunuh di situ, langsung dimakamin di situ, bahkan disuruh gali dulu. Jadi habis gali males dia kali galinya kan, suruh gali ditembak buat kuburan dia. Serem banget. Dan Mang Dadang kayak jadi kuncen ya. Mungkin dia ada satu malam dalam satu bulan itu untuk melayani arwah-arwah yang gentayangan di situ, sehingga hal itu membuat aman warga di sekitar. Tapi sayang, Kiki nggak dikasih tahu, nggak sempet tahu, hingga akhirnya dia harus merasakan kengerian itu. Wow, keren banget kisahnya Bang Sidik. Terima kasih atas kiriman kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme.
Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.